96 FM Merkuri, sahabat, dan sudah waktunya perjalanan Rumah Sehat Surabaya. Karena sudah di pukul 11 ya sahabat. Dan seperti biasa perjalanan Rumah Sehat Surabaya hadir setiap hari Rabu dari pukul 11 hingga 12 siang. Dan merupakan hasil kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya. Setiap minggunya, sahabat, kita menghadirkan para pakar para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan. Ada tema-tema berbeda yang kita bahas, sahabat, untuk kita edukasikan juga pada sahabat-sahabat Merkuri, pada masyarakat. Dan Anda bisa juga stay tune mendengarkan perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini baik melalui aplikasi On Airs ataupun juga melalui websitenya Merkuri di www.merkurifm.id. Jangan khawatir juga karena perjalanan Rumah Sehat juga bisa Anda saksikan kembali di YouTube channelnya Merkuri. Jadi subscribe terlebih dahulu di Radio Merkuri 96, sahabat. Di tema kali ini di Rabu 13 September 2023, perjalanan Rumah Sehat Surabaya mengangkat berkaitan dengan diabetes dan obesitas. Ya, ini banyak sekali terjadi, sahabat, karena kita juga tahu karena mager pandemi akhirnya tingkat obesitas itu cukup lumayan naik, baik itu tingkat anak-anak ataupun juga dewasa. Dan ini kita inginnya adalah mengedukasi sahabat-sahabat Merkuri berkaitan dengan diabetes dan juga obesitas, bahayanya seperti apa. Anda bisa stay tune terus dan Anda juga bisa bergabung, bertanya bersama dengan narasumber di 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messenger di 08173096. Saya langsung menyapa narasumber yang akan ngobrol bersama kita di perjalanan Rumah Sehat Surabaya. Ada Dr. Cesar Lega Ligo Givani, spesialis penyakit dalam. Apa kabar, Dok? Baik, terima kasih undangannya. Terima kasih juga sudah hadir untuk mengedukasi sahabat-sahabat Merkuri, masyarakat terkait dengan tema kita kali ini ya, Dok. Jangan bosan, ini perjumpaan pertama gitu ya. Akan lagi next-nextnya gitu ya. Dan terkait dengan tema kita kali ini, Dok, kita menyamakan persepsi terlebih dahulu ya, supaya masyarakat lebih paham lagi terkait dengan diabetes. Kondisi yang seperti apa diabetes itu, Dok? Iya. Jadi diabetes itu sendiri memang mungkin sudah sangat populer ya di masyarakat, tapi mungkin tidak banyak yang tahu mungkin definisi aslinya apa diabetes. Betul. Jadi sebetulnya diabetes atau yang kita sebut sebagai kencing manis itu adalah suatu kondisi penyakit di mana kadar gula darah itu tinggi di dalam darah. Yeah. Dan kenapa kadar gula darah ini bisa tinggi di dalam darah? Jadi harusnya gula itu adalah sumber energi utama kita. Kita makan, kita minum, itu masuk dalam bentuk berbagai macam zat, kemudian ketika diserap oleh tubuh nanti masuk ke peredaran darah dalam bentuk gula itu. Gula itu harusnya yang menggunakan adalah sel-sel tubuh kita, otot kita, hati kita, dan lain-lain. Tetapi dalam kondisi pasien dengan diabetes itu terjadi problem di mana gula ini untuk bisa masuk ke sel untuk dipakai itu perlu namanya insulin. Insulin itu adalah kendaraan yang membawa dia menuju ke sel-sel itu. Pada pasien diabetes insulinnya sudah terganggu. Yeah. Baik insulinnya tidak berfungsi optimal ataupun sudah sangat sedikit produksinya. Akibatnya gula tidak bisa masuk ke sel dan akhirnya berputar-putar di dalam darah. Itulah kenapa gula darah tinggi pada pasien diabetes, di mana pada pasien normal setelah makan bisa kembali normal lagi. Dan untuk diketahui juga sahabat-sahabat Merkuri, nilai normal dari diabetes supaya lebih tahu lagi, saat pengecekan secara mandiri ya, Dok, karena ini kan sangat penting gitu, juga alat pengecekan juga banyak di luaran, tapi kan nilai normalnya itu kan simpang siur atau bahkan salah informasi. Nilai normalnya untuk diabetes yang baik itu seperti apa? Iya. Jadi memang nilai normal dari diabetes di mana ini kita patokannya adalah pengecekan darah ya. Kalau kita cek untuk diagnosis diabetes memang kita belum bisa pakai hanya dari kapiler darah saja. Maksudnya hanya dari jari. Betul. Itu untuk memonitor. Tapi kalau kita ingin mendiagnosis sangat disarankan tetap pergi ke laboratorium atau rumah sakit yang memang sudah resmi, kemudian diambil darah dari vena ya atau pergelangan tangan itu. Atau lipatan tangan itu biasanya ya. Nah, untuk kadarnya ialah gula darah puasa, di mana puasanya paling tidak 8 jam, itu normalnya adalah di bawah 100. Ya, kalau gula sudah di antara 100 sampai 125, itu kita namakan prediabetes. Lampu kuning. Belum diabetes memang, tapi sudah terjadi gangguan insulin di dalam tubuh orang itu. Sudah terjadi ketidakefektifan insulin yang kita bahas tadi. Kalau gula darah puasa 126 ke atas, kita diagnosis pasien sebagai
diabetes. Itu kriteria pertama. Kriteria kedua bisa juga kita menggunakan HbA1c. Ya. Ya, dimana saran saya ketika periksa memang screening diabetes, diperiksa semua aja. Gula darah puasa sama HbA1c. HbA1c normalnya di bawah 5,7. Jadi 5,6, 5,5 itu masih baik ya. Bahkan ada yang 4 ya, sangat-sangat baik sekali. Kalau sudah 5,7 sampai 6,4 itu kita katakan prediabetes. Artinya lampu kuning. Kenapa prediabetes ini selalu kita gaungkan? Karena pada kondisi prediabetes di mana orang ini belum diabetes tapi masuk lampu kuning, kita masih bisa berusaha untuk pukul mundur sehingga tidak jatuh ke diabetes. Jadi masih bisa kembali normal dengan perbaiki pola makan, perbaiki aktivitas, bahkan dengan bantuan obat-obatan tertentu. Ya. Tetapi ketika HbA1c sudah 6,5 ke atas, pasien sudah masuk ke dalam diabetes. Nah, memang ada parameter lain, kita bisa pakai tes toleransi glukosa oral atau TTGO dan lain-lain. Tetapi yang umum di masyarakat dua ini saja biar tidak bingung gitu ya, betul, supaya lebih tepat lagi gitu. Jadi ini yang harus dipahami ya, kalau diagnosis dengan monitoring itu menggunakan alat yang berbeda, karena masyarakat semua, saya kalau pas ngecek ini itu berarti saya udah diabetes itu. Diagnosis sendiri, jadi dokter sendiri kebanyakan masyarakat kita, padahal untuk diagnosis dan monitoring itu beda. Tapi kalau memang Anda saat melakukan monitoring itu tinggi, nah ada step selanjutnya itu ya dok ya, yang harus diketahui oleh sahabat Mercury. Kalau saat monitoring menggunakan jari ya sudah tinggi yang dikatakan oleh dokter Cesar tadi, berarti sudah harus ada step, yaitu pemeriksaan lanjutan sahabat. Untuk penyebab utama dari diabetes dok itu kita membahas salah satunya adalah obesitas, tapi sebelum ke obesitas, adakah penyebab-penyebab yang lain yang sekarang ini mungkin seperti gaya hidup, kemudian makanan dan lain sebagainya. Penyebab utama dari diabetes itu kan banyak, tapi betul. Yang utama yang harus diwaspadai sahabat-sahabat Mercury apa saja dok? Iya. Jadi memang penyebab dari diabetes itu ada faktor yang bisa kita ubah, ada yang tidak. Kalau memang tidak bisa kita ubah ya seperti usia, ya genetik orang tua yang punya diabetes memang tidak bisa. Atau bahkan diabetes kan bukan hanya tipe 1 ya. Ada tipe 1, bukan hanya tipe 2, ada tipe 1, ada tipe 2, ada diabetes dalam kehamilan, diabetes tipe lain. Tapi memang ketika orang berdiskusi tentang diabetes, mayoritas membahasnya adalah yang tipe 2 itu yang terjadi pada dewasa. Kalau yang terjadi pada anak-anak diabetes tipe 1 itu bisa karena autoimun ya, memang karena autoimun, kerusakan sel pankreas sehingga tidak bisa memproduksi insulin. Jadi pabrik insulinnya itu pankreas. Pada diabetes tipe 2 banyak sekali yang bisa menjadi faktor pencetus. Memang nomor 1 faktor risiko paling besar itu adalah obesitas. Ya. Nanti kan kita bahas lagi. Dengan adanya kegemukan, orang itu bisa menderita diabetes, peluangnya bisa meningkat 2-7 kali lipat. Bahkan beberapa literatur semakin belajar literaturnya semakin naik lagi. Ada yang bilang 20 kali lipat. Ada dinaikkan lagi. Tapi dari sini kita memang menyepakati secara internasional bahwa obesitas adalah faktor risiko nomor 1 untuk mengalami diabetes, sama seperti stroke. Faktor risiko nomor 1-nya hipertensi. Kalau ini adalah obesitas. Yang kedua memang usia. Ketika usia di atas 45 tahun, ya 45 tahun ke atas itu sudah kita harus sangat waspada. Apalagi kita punya faktor genetics, ya genetik keturunan. Kemudian yang lainnya merokok. Yang lainnya yang pasti ya pola hidup, pola makan yang tidak sehat, tinggi gula. Karena makanan sekarang juga yang lagi viral-viral tinggi gula dok, ya yang banyak dijual di pasaran juga tinggi gula. Nah itu yang menyebabkan banyak penyebab obesitas meningkat di sekarang ini, apalagi sekarang waktu pandemi ya, pandemi lagi yang disalahkan karena kita disuruh mager gitu ya. Jadi itu juga membuat tingkat obesitas menjadi tinggi. Tadi salah satunya adalah penyebab atau faktor resiko dari obesitas, dari diabetes adalah obesitas. Obesitas sendiri dok, supaya masyarakat yang seperti apa kondisi dari obesitas. Mungkin berat badannya sekian, tapi saya sebenarnya nggak terlalu ini. Yang penting kadang ada yang mengatakan yang penting sehat walaupun gemuk ataupun apa gitu ya dok. Yang ada di masyarakat. Kondisi obesitas sendiri, kondisi yang seperti apa dok? Ya baik, jadi saya selalu bilang ke masyarakat ya secara umum bahwa memang kita perlu untuk self love ya, menerima diri sendiri apa adanya ya, sehingga kita berpikiran positif dan lain-lain. Tetapi tidak menghilangkan kewajiban kita, tidak menghilangkan PR kita untuk hidup yang betul-betul sehat. Berat badan yang ideal itu harus dipertahankan. Kita menghitung dari apa yang namanya adalah body mass index, ya, bahasa Indonesianya indeks massa tubuh. Ya. Kalau untuk cara mengukurnya ialah berat badan dibagi tinggi badan
kuadrat. Atau gampangannya kalau saya cerita berat badan dibagi tinggi badan lagi. Kalau berat badannya misalnya 60 kilo, tinggi badannya 1,7 ya udah berarti berat badannya 60 kilo dibagi 1,7 dibagi lagi 1,7. Dihitung aja pakai kalkulator bisa ya. Kalau angkanya di antara 18,5 ya sampai 22,9 lah. Jadi di bawah 23. Ya. Itu kita namakan normal. Itu yang kita targetkan. Dan kalau kita hitung rata-rata overweight orang-orang. Ya. 23 sampai 24,9 itu maksudnya overweight. Ya. 25 ke atas itu kita nanti sudah masuk obesity. Tetapi jangan kaget kalau browsing patokannya beda-beda lagi. Ada lagi yang beda. Kalau sudah 25 baru kita bilang overweight ya. Pada umumnya kalau 25 ke atas kita bilang overweight itu kalau kita patokannya bule atau orang luar negeri. Tapi kalau Asia kita masih bersepakat pada yang itu. Jadi usahakan BMI itu di bawah 23. Itu kuncinya. Ya. Di bawah 23 dan tidak kurang dari 18,5 gitu ya. 18,5 karena terlalu kurus. Ya, itu. Nanti terbang kalau kena. Ke bawah angin repot gitu ya. Nah, kalau bicara juga antara obesitas dan juga diabetes, kenapa obesitas ini dikatakan beresiko tinggi pada kondisi diabetes? Apa yang menyebabkan obesitas ini menyebabkan orang tersebut akan beresiko lebih tinggi terhadap diabetes? Kondisi hal-hal apa yang membuat obesitas ini tidak hanya diabetes tapi diabetes bisa kemana-mana gitu ya. Betul tapi sekali. Kenapa obesitas ini harus menjadi awareness? Jadi pasti ada alasan kenapa dia bisa obesitas bisa meningkatkan resiko orang kena diabetes sampai 7 kali lipat, sampai puluhan kali lipat karena begitu jahatnya sel-sel lemak ya. Jadi sel-sel lemak pada orang obesitas itu sebetulnya bukan bertambah banyak, dia bertambah besar. Ya, jadi sel-sel lemak itu semakin kita bertambah berat badan, ya, bertambah massa lemak, dia itu selnya mungkin yang awalnya misalnya ibarat sebesar kelereng, tambah lama tambah besar sebesar bola tenis, tambah lama seperti bola basket misalnya. Nah, ini teori secara penelitiannya ialah tambah lama dia akan tumpah lah, seperti seolah-olah mengeluarkan zat-zat yang pecah keluar dari sel-sel lemak itu, ya. Mulai dari free fatty acids, asam lemak bebas, ataupun zat-zat inflamasi peradangan yang lainnya. Itu jalan keliling ke darah, keliling kemana-mana. Itu yang juga membuat kerusakan daripada reseptor-reseptor insulin di dalam otot, di dalam liver dan lain-lain, sehingga akhirnya membuat resistensi insulin. Nah, resistensi insulin atau tidak efektifnya lagi bekerjanya insulin ini, dia yang menjadi penyebab utama daripada diabetes. Oh, jadi begitu bahayanya lemak ini ya, sahabat, yang menyebabkan akhirnya mengganggu kinerja dari insulin, kemudian kinerja dari sel-sel yang lain yang ada di dalam tubuh karena lemak ini kemana-mana gitu. Kalau berhenti mengerak ya jadi jantung gitu ya dok ya. Jadi lemak ini ya membuat akhirnya beresiko kepada penyakit-penyakit yang lain ya. Dan kita ke jeda iklan terlebih dahulu ya sahabat, sambil saya menunggu Anda untuk bisa bergabung bertanya bersama dengan Dr. Cesar Lagaligo Givani, spesialis penyakit dalam, karena kita sedang membahas tema diabetes dan obesitas. Anda bisa bergabung di 562-0096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messenger di 0817300996 sahabat. 96 Februari Gurih sahabat, dan jeda iklan tadi saya sempat ngobrol dengan Dr. Cesar terkait dengan jahatnya diabetes ini gitu ya. Jadi jangan sampai terkena, karena kita adalah pengen mengedukasi kalau sudah obesitas ini yang harus ditekan ya sahabat. Tadi baik itu angka BMI-nya harus dicek, kemudian jaga pola makan, pola hidup dari sahabat-sahabat Merkuri, karena diabetes sekarang itu tidak mengenal usia ya dok ya. Umur berapapun sudah banyak yang terkena ya, itu yang semakin muda ya. Walaupun 45 ke atas masih yang paling dominan, tapi semakin muda sekarang semakin. Tadi kan dokter mengatakan bahwa tipe 2 ini kebanyakan menimpa dewasa. Dewasanya ini 20 tahun itu sudah terkena. Kemudian apalagi Menteri Kesehatan sempat mengatakan bahwa angka obesitas pada anak-anak juga meningkat. Kalau bicara tentang anak-anak, ada perbedaan nggak sih dok diabetes pada anak-anak dan juga dewasa? Kalau tadi kan sempat dokter Hasan mengatakan anak-anak itu kebanyakan tipe 1, untuk dewasa tipe 2. Perbedaan yang lainnya untuk
anak-anak yang sekarang ini yang dikatakan oleh Menkes sudah banyak yang terkena diabetes. Gimana itu, Dok? Jadi memang ada peningkatan obesitas pada anak, diabetes juga meningkat sekali waktu itu sempat ngisi juga. Jadi tetapi diabetes pada anak itu hampir seluruh kasusnya ialah kasus autoimun, yaitu imun yang menyerang tubuhnya sendiri dan menyerangnya ke pankreas. Kita tahu tadi ilustrasinya adalah pankreas adalah pabrik insulin. Insulin itu diperlukan untuk biar tidak diabetes lah ya, biar untuk mengantar gula masuk ke dalam sel sehingga gula di dalam darah itu stabil. Pada anak pabriknya sudah diserang dari awal, makanya pada anak-anak biasanya langsung mulai insulin. Tetapi beda juga kalau misalnya pada anak-anak yang obesitas, makannya tidak karuan. Berarti kan peradangan yang kita bahas tadi itu, di mana ada resistensi insulin itu bisa terjadi mulai dari muda. Bayangkan kalau bertahun-tahun dialami terus, otomatis tidak sampai 45 tahun. Mungkin 30-an atau 20-an sudah bisa kena, apalagi sudah punya genetik yang kuat. Ya itu juga bisa terjadi. Jadi dari awal proses diabetes tipe 2-nya itu dari awal resistensi insulinnya sudah dimulai dari sejak dini, sejak anak-anak. Jadi itu yang kalau sudah terkena itu berarti dalam tanda kutip sudah warning ya, Dok ya. Bukan berarti Anda saya bisa sembuh. Nggak sembuh total berarti ya. Kalau karena ada sempat yang ada temen gitu ya, diabetesnya sempat 500 angkanya. Kemudian dengan berubah gaya hidup 6 bulan gula darahnya normal, sudah lepas obat dan lain sebagainya. Tapi itu tetap ya, Dok ya, akan bisa terkena lagi atau seperti apa kalau sudah 500, sudah 6 bulan lepas obat gitu ya, sudah normal kembali kok saya sudah oke. Tapi kalau tidak menjaga lagi juga bisa kena lagi gitu ya. Betul. Jadi pada umumnya ketika pasien sudah terdiagnosa diabetes tegak ya, maksudnya diagnosanya sudah betul-betul bagus, tegak bahwa memang pasien ini terkena diabetes, memang sangat sulit untuk bisa kembali ke kondisi yang awal tanpa obat. Ya, walaupun ada kasus tertentu yang dengan dia sama sekali tidak mengkonsumsi minuman manis, teh manis stop, tehnya tawar, kopi susu apa kopi manis stop, kopi hitam aja itu pun kadang-kadang tidak dia minum ya. Kemudian air putih minumnya, gula tersembunyi udah dihapuskan, misalnya bumbu pecel, bumbu gado-gado ya, mayones ya, dan semua sudah di-cut. Olahraga baik, istirahat baik, stres dikurangi, bisa kembali ke tidak pakai obat. Dikasih obat malah ngedrop gulanya. Nah itu bisa, tapi jarang. Jadi sehingga kenapa? Karena mayoritas kasus adalah sekali diabetes akan memang minum obat terus untuk kendalikan gula darahnya. Kita mengincar pre-diabetes. Itulah kenapa dari awal dari muda screening paling tidak setahun sekali, cek medical check up biar tahu ketika pre-diabetes kita masih bisa pukul mundur ke normal. Itu pentingnya ya, karena kalau sudah terkena diabetes berarti pabriknya sudah bermasalah gitu ya. Itu yang harus menjadi catatan sahabat-sahabat Mercury. Dan ini ada pertanyaan, Dok, dari Bu Riana. Dok, diabetes pada anak apakah juga sama berbahayanya dengan orang dewasa? Karena kan anak-anak sekarang suka sekali minuman yang manis, bahkan jajanan sekarang juga banyak yang kadar gulanya sangat tinggi, Dok. Seperti apa? Nah, baik. Jadi memang diabetes, mau itu mungkin tipe 1 atau misalnya tipe 2, itu memang sama-sama berbahaya. Ya, memang sama-sama gula yang tinggi di dalam darah, di mana itulah definisi diabetes ya. Itu bisa membuat sesuatu yang namanya glucotoxicity, alias keracunan gula. Kenapa sih diabetes itu kok jahat? Diabetes itu merusak dinding dalam pembuluh darah. Pembuluh darah itu jalan utama ke semua organ, ke otak, ke mata, ke jantung, ke ginjal, ke kaki, ke semua. Kalau itu dirusak, ya otak bisa stroke, mata bisa kabur, katarak dan lain-lain, jantung bisa serangan, ginjal bisa cuci darah, kaki bisa luka amputasi kan? Kenapa sejahat itu? Ya karena dia menyerang pembuluh darah dan pembuluh darah itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itulah kenapa diabetes katakan wah ini bisa kemana-mana ya, karena memang merusak dinding pembuluh darah. Ternyata semenakutkan itu ya, Dok, diabetes ini. Ini pertanyaan lagi dari Pak Andi, apakah penderita diabetes bisa normal kembali kadar gula darahnya dalam artian sembuh? Nah ini sempat dibahas tadi, tapi ditanyakan oleh Pak Andi. Silakan, Dok. Terima kasih Pak Andi. Jadi agak sulit Pak, terutama kalau memang diabetesnya sudah kondisinya cukup tinggi ya, gula ataupun HbA1c-nya. Jadi kasus tersering adalah memang harus minum obat terus dan dimonitor terus ya. Tetapi ya jangan putus asa, jangan hilang harapan, tetap
pola hidupnya diperbaiki. Coba dihilangkan manisnya sebisa mungkin, ya. Kepingin manis sekali, pakai buah. Ya. Itu pun jangan terlalu banyak, ya. Kalau bisa pola makannya diperbaiki. Nanti kita akan bahas mengenai pola makan pasien diabetes. Jadi siapa tahu dengan itu dosis obat-obatnya atau jumlah obat-obatnya bisa sangat dikurangi. Ya. Ya. Dok, kalau bicara tentang diagnosis diabetes, seperti apa kemudian dan kapan harus dilakukan oleh sahabat-sahabat Merkuri, baik itu screening ataupun juga diagnosisnya, Dok? Baik. Kalau diagnosis diabetes jangan mengandalkan gejala, Ya. Mau gejala kencing-kencing, kemudian gejala luka di kaki itu jangan diandalkan. Kalau sudah seperti itu sudah telat. Berarti gulanya sudah tinggi sekali sampai dia membuat komplikasi. Yang kita mau kejar adalah di tahap awal, di mana belum ada gejala apa-apa, ya. Di mana pengecekan wajib, dikatakan wajib itu ketika umur 45 ke atas itu sudah wajib. Itu harus di screening gulanya, ya, gula puasa, HbA1c dan lain-lain. Tetapi saya sarankan, kan remaja-remaja yang menginjak dewasa muda itu kan sudah melek pengetahuan, ya, kan bukan seperti zaman dulu gitu, ya, di mana kita tidak punya akses mengenai fasilitas dan lain-lain. Mulai umur 20-an lulus kuliah, rutinlah cek sudah, ya, lulus kuliah, rata-rata masuk dunia kerja ya umur 24, 25 misalnya, ya, sudah mulailah pengecekan medical check up setahun sekali, sehingga kalau ada masalah dari awal langsung di-cut, tidak sampai komplikasi. Seperti yang dikatakan Dokter Cesar tadi, ya, prediabetes supaya dipukul mundur itu supaya nggak diabetes gitu, ya. Itu akan lebih baik daripada sudah diagnosis diabetes. Nah, itu yang akan lebih susah lagi untuk bisa sembuh. Kalau tadi gejala dari diabetes, Dokter Cesar mengatakan salah satunya sering kencing, kemudian luka di kaki. Selain itu, Dok, gejala-gejala lain mungkin yang mungkin prediabetes sudah ada gejalanya. Saat diabetes ada gejalanya nggak sih, Dok? Biasanya kalau prediabetes belum ada gejala. Kalau sudah diabetesnya tidak terkendali dalam jangka waktu yang cukup banyak, ada yang namanya gejala klasik diabetes. Klasik maksudnya, dan ini biasanya muncul pada diabetes yang sangat tidak terkendali, ya, yaitu polidipsi, poliuri, polifagi. Gampangnya seperti ini, orang itu walaupun makannya banyak, tapi dia nggak gemuk-gemuk. Masuk akal kan? Kenapa? Karena gulanya nggak bisa dipakai sama selnya. Gulanya muter aja di darah, ya kan? Nggak bisa gemuk-gemuk, jadi makan tapi tambah kurus badannya. Ya, jadi penurunan berat badannya nggak wajar. Padahal makannya normal. Nah, kemudian gula yang tinggi dalam darah itu otomatis akan menarik air. Sifat gula itu menarik air, ya. Otomatis akan menarik air ke pembuluh darah, terus dibuang kemana kalau air? Air dibuang ke kencing. Makanya pasiennya kencing-kencing, pipis-pipis. Iya, sering sekali gitu, ya, Dok, ya. Kemudian kulit gatal, kering gitu kan. Kenapa? Ditarik airnya sama gula di pembuluh darah. Nah, seperti itu. Jadi gampang memahami. Itu gejala klasik yang muncul, ya. Gejala komplikasi yang lain bisa kesemutan, ya, sering nyeri, neuropati namanya. Kedua kali bisa tidak terasa, kesemutan, nyeri dan lain-lain. Itu juga bisa jadi salah satu gejala. Nah, itu beberapa, ya, sahabat. Kadang kulit kering, saya tiba-tiba kulitnya kering sekali. Nah, mungkin bisa cek gula darah Anda, ya, ke laboratorium, apakah nilainya terutama HbA1c-nya lebih dari 5,7. Nah, itu sudah harus mulai gitu, ya, sahabat. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Dina atau Bu Dina ini, Dok, apakah mencegah diabetes bisa dengan minuman herbal atau jamu seperti temu ireng, ya, Dok, yang pahit-pahit gitu, Dok, supaya nggak itu, bisa nggak sih, Dok? Jadi gini, memang mayoritas pendidikan kedokteran di Indonesia itu kan kita mengacunya pada Barat, Western medicine, ya. Tetapi tidak dipungkiri memang ada yang namanya Eastern medicine, ya. Di situ ada pengobatan herbal, traditional Chinese medicine dan banyak lainnya. Jadi jangan antipati memang terhadap itu, tetapi permasalahannya adalah berapa dosis yang dipakai, ya. Apa jenis-jenis, bagaimana cara masaknya. Ya, itu kan menjadi problem, ya. Jadi harus lebih hati-hati, jangan sembarangan dan jangan melepas obat-obatan dari dokter. Ya, kalau misalnya kepingin pakai obatan herbal atau apa, pesan saya satu, jangan dilepas dulu obat dokter, dipakai dulu. Terus nomor 2, obat herbalnya ini pilih yang memang sudah terlabel. Saran saya sudah terakreditasi, bukan terakreditasi, ya, diresmikan oleh BPOM, sehingga tersertifikasi gitu, ya, Dok, ya? Di kemasannya itu biasanya sudah dikasih label. Jamu dikasih label herbal, sudah ada aturan pakainya. Nah, itu kan bahan-bahannya herbal tapi sudah di pack
dan diteliti bisa dipakai. Itu masih nggak apa-apa, tapi jangan dilepas obat dari dokternya. Itu boleh sebagai pendamping gitu ya dok ya dari obat dokter, karena kan yang obat dokter ini yang utama gitu ya, tanpa mengesampingkan, karena itu hanya menjadi support saja. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Ima atau Mbak Ima ya, apakah penyuka minuman bersoda kemudian minuman kopi kekinian itu juga bisa memicu diabetes ya dok, meski tidak ada faktor genetik dari keluarga? Bisa, jadi faktor genetik itu akan melipat gandakan mudahnya terjadi diabetes, tetapi tanpa itu pun bisa. Obesitas melipat gandakan resiko diabetes, tapi orang kurus juga bisa kena diabetes. Ya betul. Jadi kopi kekinian itu tentu, kenapa? Karena di situ otomatis ada banyak gula. Nggak mungkin orang jualan kopi kekinian mau laris tapi pahit nggak dikasih banget gula. Gitu ya dok. Nggak Kan mungkin. pasti marketnya sangat sempit sekali. Hanya pecinta kopi hitam lah yang minum kopi kekinian. Jadi itu dikurangi ya. Utamakan apalagi kalau penderita hipertensi, kalau bisa kopi juga makin dikurangi. Ya itu ya sahabat, memang bisa, boleh lah sesekali ya dok ya, tapi juga jangan terlalu sering dan jangan terlalu banyak sahabat. Ini terkait dengan diabetes, komplikasi yang bisa menyertai itu apa saja sih dok dari diabetes ini? Iya, kalau bicara sama mahasiswa kedokteran, biasanya komplikasi itu kita bagi menjadi makrovaskular, mikrovaskular, ya akut, kronis. Tapi kalau secara awam paling enak seperti yang kita bahas tadi, dari ujung kepala sampai ujung kaki diikutin aja. Ya, dari atas ini apa? Ya, misalnya mata paling gampang ya, organ-organ penting aja ya. Yang utama mata gampang terjadi kabur. Kabur bisa karena dua, bisa karena neuropati. Retinopati ya. Retinopati itu adalah gangguan pada pembuluh darah mata. Atau memudahkan juga terjadi katarak. Kemudian turun aja ke gigi. Gigi gampang goyang pasien diabetes. Ya. Jadi kalau gigi goyang pada pasien diabetes jangan dicabutin semua langsung. Benar, dikontrol dulu gula darahnya sampai normal, dirawat dulu, barangkali sudah tidak goyang lagi. Dimana kemungkinan besar tidak goyang lagi. Karena gigi juga kita perlu untuk nutrisi dan lain-lain. Jadi jangan langsung dicabut semua. Turun lagi kemana? Ke jantung, otomatis bisa membuat gangguan saluran pembuluh darah jantung dan membuat serangan jantung lebih mudah. Kelewatan otak, stroke ya. Mengganggu pembuluh darah otak, bisa terjadi stroke. Kemudian turun lagi ke perut, ada apa? Ada pencernaan pun bisa terganggu. Lebih gampang terjadi MAH pada pasien diabetes. Ginjal bisa gagal ginjal. Ya, fungsi penyaringan rusak, ginjal bocor dan lain-lain. Turun ke bawah, ini yang paling takut dibawa bapak ini. Nggak bisa berdiri pak. Betul. Kenapa? Yang menentukan ereksi ya, organ vital, organ reproduksi, bukan organ vital ya, organ reproduksi laki-laki itu adalah kualitas pembuluh darah. Jadi otomatis pasien diabetes akan mudah terjadi impotensi, disfungsi ereksi dan lain-lain ya, gangguan kesuburan dan lain-lain. Sehingga ini yang biasanya membuat laki-laki pada berobat. Kalau dibilang ini nggak takut ya, serangan jantung nggak takut ya, pak nggak bisa berdiri pak, aduh pusing, berobat ya. Berikutnya turun ke kaki bisa membuat luka yang tidak sembuh-sembuh ya, hingga akhirnya bisa membuat luka dan diamputasi. Dan jangan lupa saraf, bisa terjadi neuropati atau gangguan saraf yang tadi kita bahas ya, kesemutan, nyeri saraf dan lain-lain. Ke hati juga bisa ya dok ya? Ke hati bisa. Fatty liver dan lain sebagainya. Karena ada insulin resistance yang membuat suatu fatty liver. Jadi ke semua bisa, makanya dijuluki mother of all diseases. Wah kan? Kalau sudah ada kata-kata mothernya ini kan berarti wah yang harus ditakuti gitu ya sahabat. Jadi bukan menakuti tapi mengedukasi sahabat-sahabat Merkuri supaya lebih aware lagi terkait dengan bahaya diabetes. Dan kita juga membahas terkait dengan obesitas yang ternyata merupakan faktor resiko dari diabetes yang harus dipahami oleh sahabat-sahabat Merkuri. Jadi boleh kita mencintai diri sendiri, nggak apa-apa kok, yang penting sehat. Ya boleh sehat, tapi kan juga harus melihat kalau memang sehatnya itu BMI-nya oke, ya nggak apa-apa. Tapi kalau memang harus diturunkan supaya tidak kemana-mana, ya itu yang harus dilakukan juga. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Kristi. Saya diabetes, rutin minum obat, tapi sekarang kulit gatal-gatal. Bagaimana mengatasi ini ya dok? Apakah bisa stop minum obat ya dok saya ini? Nah seperti apa dok dari Bu Kristi? Iya, saran saya jangan di stop dulu obatnya.
Yang pasti menentukan obat itu dosisnya atau jumlahnya dikurangi atau ditingkatkan itu dari hasil labnya. Ya. Memang setiap sebulan sekali ya, ataupun rata-rata sebulan sekali lah ya. Kalau memang mau lebih berarti kondisi sudah sangat terkontrol. Lakukan pengecekan gula darah. Jadi ditentukan penghentian, pengurangan jumlah ataupun dosis obat itu dari sana. Ya. Untuk kulit kering ya diatasi kulit keringnya. Nomor 1 apa? Minum air yang banyak. Ya, minum air harus cukup, paling tidak 1,5 sampai 2 liter sehari. Ya, minimal. Setiap sejam minum 100 cc, 100 cc, 100 cc seperti itu. Kemudian yang lainnya ya pakai pelembab. Pakai pelembab ya. Bisa pakai yang isinya petroleum jelly. Bisa pakai pelembab yang di pasaran, tapi kalau bisa hindari yang berbau macam-macam. Yang ada parfumnya yang berbau wangi. Kenapa? Kalau sudah gatal gampang makin gatal. Ya. Malah menyebabkan iritasi gitu ya. Kita ke penelpon terlebih dahulu. Selamat siang, Merkuri. Selamat siang. Dengan? Dari Pak Teo. Oke, Pak Teo. Silakan Pak Teo. Ya, saya sudah berkepala 7, hampir 75 lah gitu ya. Baik. Tapi tiap hari masih jalan itu 1 jam di matahari yang bersinar itu. Ya, 5 kilo lebih lah gitu. Ya. Nah, tetapi saya lihat memang kalau saya check up rutin ya, 6 bulan sekali atau 4 bulan itu sudah menyentuh ke normal akhir itu. Khusus untuk ini, gula ini. Gulanya gitu ya Pak? Ya, itu mau nurunkan kok angel banget gitu. Nah, pertanyaannya dokter, obat-obatan diabetes itu kan ada yang pabrik paten, ada yang enggak. Nah, itu bedanya apa sih? Maaf, ini terbuka aja. Kemudian sampai seberapa jauh destruktivitasnya obat itu terhadap organ sendiri sampai fatal, misalnya ginjal gitu. Katakanlah metformin ya. Itu gradualnya kayak apa menuju ke tingkat fatal itu? Itu kayak apa gejala klinisnya itu? Nah, biar kita paham lah, bukan nakut-nakuti. Yang terakhir, tadi kan ada pertarungan ilmu kedokteran barat sama yang non barat ya. Termasuk tradisional maupun China itu. Adakah suatu diskusi yang tuntas? Ini kan semua cuma begitu-begitu aja ya, pokoknya turutin. Tapi diskusi yang tuntas yang menelurkan suatu spesifikasi tindakan. Ya ojo ngene lah, ojo ngene gitu, tapi jelas gitu loh. Adakah diskusi itu pernah mencapai suatu klimaks yang maksimal gitu loh. Ojo cuma samar-samar gitu. Karena rakyat ini banyak jadi korban loh. Kalau nggak jelas itu banyak nih rakyat nih. Gitu. Itu kan zamannya dulu kan kita ini kan serba maaf saya ada sedikit tahu itu. Ada kerepotan ya, itu kan produksi massal rakyat, menambah hajat hidup rakyat ya, tapi mau dilarang jamu-jamu. Tapi kan ada yang nggak genah gitu loh. Itu loh maksudnya dituntaskan gitu. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Pak Teo. Nah, ini kita langsung menjawab dok. Seperti apa Pak Teo 75 tahun dan setiap kali melakukan pengecekan ini sudah ambang batas gitu ya katanya. Terus yang ditanyakan adalah obat-obat dari diabetes baik pabrik paten ataupun juga tidak, bedanya itu apa gitu dok. Jadi Pak Teo, sebelumnya saya mau bilang salut ya, usia sekian masih olahraga setiap hari, nggak takut kena sinar matahari walaupun dibatasi ya. Memang bagus sekali jadi contoh buat anak-anak yang lebih muda malah ya. Karena olahraga memang wajib dilakukan 150 menit per minggu paling tidak. Jadi kurang lebih lah 20 sampai 30 menit sehari sebenarnya sudah cukup Pak. Jangan kecapean juga, saya takut lemes nanti Pak. Di usia Pak Teo jalan cepat cukup ya, tidak usah sampai berlari sehingga lututnya juga tetap terjaga. Itu nomor 1. Kemudian berikutnya mengenai pabrik paten, obat paten ataupun obat generik ya. Sebetulnya Bapak, kualitasnya sama. Apa yang membedakan? Pada pabrik paten ya, pada obat-obatan paten terkadang ada kombinasi obat yang sudah fix dose jadi satu, yang masih belum ada generiknya. Jadi memang obatan generik kita pasti terbatas. Misalnya kita familiar ya, bahan aktifnya ada glibenclamid, glimepiride, metformin, acarbose, itu ada generiknya. Tetapi kalau kita sudah masuk ke obat-obatan yang lebih baru, misalnya kita bilang namanya misalnya kayak bahan aktif ya, dapagliflozin, linaglutide, semaglutide,
itu belum ada generiknya. Padahal kalau kita bilang treatment diabetes itu sebetulnya sangat banyak. Obat minum, lifestyle pasti ya, perbaiki lifestyle. Obat minum yang jenis apa, ya, memperbaiki sensitivitas insulin, reseptor insulin, atau kan untuk pabrik insulinnya di pankreas. Kemudian kita masuk obat suntik. Obat suntik ada yang insulin, ada yang bukan. Ada yang pakainya seminggu sekali. Ada yang pakainya suntiknya 3 kali sehari, ya kan? Nah, sementara yang tercover di generik itu belum semuanya. Jadi pada obat paten kita sudah bisa reach atau menjangkau jenis obat-obatan yang lebih baru dan lebih ringkas. Beberapa obat bisa ada gabungan jadi satu. Misalnya 2 macam obat digabung, bahkan 3 macam obat jadi satu sediaan, satu tablet. Ya, itu kan memudahkan compliance atau memudahkan orang teratur minum obat. Nah, itu belum kita temukan pada generik. Paling perbedaannya itu. Tetapi kalau sama-sama metformin, Mbak, paten sama generik, kualitasnya sama-sama baik. Sama-sama saja. Nah, ini berkaitan dengan obat-obatan lagi, destruktivitasnya atau kefatalannya itu seperti apa dari obat-obat diabetes ini, Dok? Ini penting sekali. Jadi tidak semua obat itu membuat gangguan organ, terutama ginjal. Orang-orang kan takut ya, takutnya minum obat pasti bikin ginjal apapun itu obat. Betul, bermasalah. Padahal tidak, Pak. Banyak obat-obatan yang dipakai untuk penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, kolesterol itu malah menyelamatkan ginjal. Justru kalau tidak diminum malah merusak ginjal. Kenapa alasannya? Karena memperbaiki pembuluh darahnya. Ginjal itu rusak kenapa, Pak? Karena salah satunya pembuluh darahnya jebol, rusak istilahnya gitu, bocor ginjalnya gitu ya. Itu biasanya memang kalau obat-obatan anti nyeri, ya, buat sakit kepala, buat sakit cokot-cokot sendi, kita minum terus-terusan, memang bisa membuat gangguan ginjal, diminum terus-terusan. Tapi kalau obat-obatan seperti diabetes, rata-rata tidak. Tetapi memang ada obat diabetes yang boleh dipakai untuk menderita ginjal, ada yang tidak. Ada obat diabetes yang boleh dipakai pada penderita obesitas, ada yang tidak. Ada yang lebih bagus untuk penderita jantung, ada yang lebih bagus untuk penderita yang lainnya. Nah, variasi itu yang sebaiknya kenapa harus berkonsultasi ke dokter spesialis penyakit dalam untuk menentukan obat yang pas untuk Bapak. Supaya lebih tepat gitu ya, apa yang dibutuhkan oleh si pasien, karena tidak semua orang itu penggunaan obatnya sama gitu loh. Itu makanya pentingnya melakukan pemeriksaan, sahabat ya. Dan terkait dengan pengobatan barat serta pengobatan timur lah ya istilahnya dari Pak Theo tadi, apakah ini ada diskusi yang lebih tepat spesifikasinya untuk tindakan-tindakannya, karena ini kan untuk keberlangsungan dari masyarakat itu sendiri yang akan merasakan manfaat gitu. Seperti apa, Dok, dari hal tersebut? Saya setuju, itu akan jadi topik seru harusnya. Hanya memang yang bisa dipakai secara praktis oleh masyarakat sekarang, jelas-jelas langsung bisa dipakai adalah BPOM itu sudah membantu dengan memberi label. Memberi label mana herbal, mana jamu yang herbal lah, jamu lah, suplemen lah, yang memang sudah diteliti oleh BPOM dan aman dipakai, ya, dengan dosis yang sudah disetujui, itu mana dan mana yang tidak. Jadi kalau yang tidak ya jangan dipakai, Pak. Paling gampang itu. Kalau yang memang jualannya heboh, banyak artisnya, tapi juga nggak ada labelnya, ya jangan, Pak. Kalau ada labelnya berarti Bapak sudah meminum herbal yang disetujui. Yang aman gitu ya, untuk dikonsumsi ya harus ada perizinan, karena kan memang ada hal-hal yang harus dipenuhi dari BPOM ini. Itu yang kalaupun yang pengobatan timurnya ya atau herbalnya bisa digunakan, tapi itu kan sebagai pendamping dari pengobatan yang sudah ada dari medis itu ya, untuk sahabat-sahabat Mercury. Dan saya akan ke jeda iklan terlebih dahulu ya sahabat, untuk Anda tetap stay tune di 96 FM Mercury di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya dengan tema diabetes dan obesitas bersama dengan Dr. Cesar Lagaligo Givani, spesialis penyakit dalam ya. 96 FM Mercury sahabat, dan masih di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya karena waktu juga sudah tidak banyak, tapi kita manfaatkan sebaik mungkin ya bersama dengan Dr. Cesar Lagaligo Givani, spesialis penyakit dalam berkaitan dengan tema diabetes dan obesitas. Nah, ini terkait dengan para penderita diabetes, seperti apa harus dipahami juga, tidak hanya terkait dengan diet, Dok, tapi gula darahnya terkontrol. Apakah setiap hari atau berapa hari sekali harus melakukan pengetesan supaya tahu gula darah saya terkontrol gitu. Seperti apa, Dok? Iya. Jadi paling tidak kalau memang penderita diabetes ini masih dalam pengobatan awal, kita perlu lakukan paling tidak sebulan sekali.
Kalau yang seperti ceritanya tadi yang sampai 500, bahkan kalau pengobatan awal ya bisa dilakukan seperti hampir setiap hari ya, sampai kita memantau gulanya sampai terkendali. Ya. Setiap bulan alangkah baiknya dilakukan. Ya. Kalau untuk monitoring males sekali ke lab, ya sudahlah, pakai jari tidak apa-apa. Untuk pemantauan bukan untuk diagnosis pertama kali. Tapi paling tidak untuk HbA1c lakukanlah ya setiap 6 bulan lah. Setiap 6 bulan dilakukan. Tapi HbA1c itu tidak bisa dilakukan setiap bulan. Paling cepat dilakukan 3 bulan. Itu yang harus diketahui. Kalau untuk yang alat itu boleh hanya untuk pemantauan ya dok ya? Pemantauan saja, tapi 3 bulan atau 6 bulan itu alangkah lebih baiknya dibarengi dengan pemeriksaan HbA1c-nya sahabat ya. Dan untuk dietnya, pola makan yang seperti apa? Karena almarhum ayah saya juga penderita diabetes cukup lama gitu ya, dari tahun 90-an. Saya sempat mengatakan bahwa saya makan sehat, sayur, tapi pakai apa? Bumbu pecel. Nah, ternyata itu juga harus dipahami karena ada gulanya gitu ya. Nah, pola makan atau pola diet untuk para penderita diabetes seperti apa dok sebaiknya? Baik. Jadi yang nomor 1 memang orang-orang selalu berpikir nasi. Saya setuju, nasi harus dikurangi sekali ya. Tetapi kita tempatkan itu agak belakang dulu. Nomor 1 adalah lihat minumannya dulu ya. Orang Indonesia suka sekali teh manis. Betul. Ya sangat suka. Ini yang fenomena yang tidak begitu kita jumpai di luar negeri. Luar negeri itu kurang familiar teh manis ya. Tapi Indonesia sangat suka es teh manis. Jadi itu tolong di cut dulu ya. Biasakan dengan teh tawar. Ya. Kopi itu maksimal 1 cangkir sehari. Dan kalau bisa kurangi gulanya atau hilangkan gula. Jadi pakai kopi hitam ya. Kemudian air putih yang paling bagus ya. Biasakan setiap jam minum 100 cc air putih. Sehingga apa? Perut juga tetap kenyang. Kemudian gula tersembunyi lainnya seperti tadi, bumbu. Bumbu pecel, bumbu sate, bumbu gado-gado, bumbu rujak. Orang Indonesia suka sekali bumbu. Bumbu apapun itu ya. Di setiap bumbu itu rata-rata gulanya tinggi. Terutama ibu-ibu yang pintar masak. Sudah hafal berapa banyak gula yang dimasukkan di sana ya. Kemudian yang lainnya seperti apa? Otomatis cake ya, camilan-camilan ya. Kemudian segala sesuatu kalau dilihat warnanya putih. Ya, roti tawar walaupun putih, rasanya nggak manis, itu gulanya juga lumayan. Ya. Jadi semua yang putih-putih itu dihindari ya, tepung-tepungan itu dihindari. Kemudian yang lain, buah itu bisa jadi alternatif kalau kita kepingin manis, dan tetap harus ada buahnya. Variasi warna-warni, tapi hindari buah yang terlalu manis. Dan jumlahnya makanya jangan terlalu banyak ya. Cukup untuk asupan vitamin setiap hari ya. Seperti itu. Itu nomor 1 ya. Baru berikutnya nasinya kan. Nasinya memang nasi putih itu indeks glikemik lebih tinggi, sehingga kalau makan itu harus makin sedikit ya. Kalau memang bisa diganti dengan yang karbohidrat lebih kompleks, misalnya ubi-ubian, kentang, ataupun nasi merah, nasi brown rice gitu, itu juga boleh. Itu bisa makannya agak sedikit lebih banyak dibandingkan nasi putih ya. Nah, selain itu ketika kita makan, sediaan makan, kalau bisa hindari makan terlalu banyak sekali waktu. Oleh karena itu penderita diabetes biasanya 3 makanan utama sama 2-3 kali selingan diantaranya. Ya, tujuannya apa? Bukan buat tambah banyak makannya, tapi makannya sedikit sekali sehingga tidak terlalu banyak sekali makan. Ya, jangan lupa protein dimasukkan. Ya, ikan, ayam dimasukkan, sayur dimasukkan. Ya, baru kita pikirkan yang lainnya. Jadi jangan, biasanya kalau orang malas makan, makannya cuma yang manis-manis, karbohidrat, nggak ada proteinnya, nggak ada sayurnya. Nah, itu yang keliru. Menjaga porsi makannya bagi para penderita diabetes itu ya. Betul. Dok ya. Juga kadang ini kan gampang lapar juga ya dok, orang diabetes. Jadi selingannya itu cemilannya adalah buah. Buahnya juga boleh semua buah atau ada beberapa buah yang harus dihindari dari penderita diabetes ini dok? Ya, yang dirasa terlalu manis ya jangan. Ya, misalnya buah pepaya yang tidak terlalu manis boleh. Jeruk nggak terlalu manis boleh. Kemudian kalau sudah kita bilang ya durian ya, bahkan durian itu buah tapi lebih ke leisure ya, untuk menikmati ya misalnya. Ya itu
dihindari karena gulanya tinggi. Misalnya buah naga yang manis sekali, buah mangga yang manis sekali, jangan, sama aja membuat diabetes. Nah itu boleh konsumsi buah, tapi dilihat juga ya dok, karena memang itulah, jadi jangan sampai terkena diabetes, karena kalau sudah terkena diabetes banyak sekali diet yang harus dijaga, pola makan yang harus dijaga oleh para penderita diabetes ini. Dok, terkait dengan pengobatan dan juga tata laksana dari diabetes, kalau sudah menerapkan pola makan yang baik, pengobatan dan juga tata laksana dari diabetes ini seperti apa sebaiknya yang harus dijalani oleh sahabat-sahabat Mercury, dok? Ya, jadi memang fondasinya itu adalah perubahan lifestyle. Itu harus ya, perubahan cara kita makan ya, jumlah makanan. Kalau bagi yang masih belum jatuh ke diabetes, saya sarankan biasakan intermittent fasting. Belajar suatu puasa intermittent. Kalau badan kita diberi puasa rutin setiap hari, makanya puasa itu bagus manfaatnya memang ya. Misalnya makan malam terakhir jam 8 malam, kemudian sudah jangan makan lagi, minum air putih ya. Besok paginya kalau memang tidak sangat diperlukan, bisa skip sarapan, nggak apa-apa, minum air putih ya. Baru boleh makan misalnya sekitar jam 12-an ya. Dimana ada periode fasting itu bisa meminimalisir terjadinya resistensi insulin, sehingga memperkecil kemungkinan kita diabetes, dan juga yang pasti memperkecil resiko obesitas ya. Dan badan terbiasa makan di jam-jam dia makan. Ya misalnya itu pun saya terapkan karena jadi saya jarang sarapan jujur ya, kecuali aktivitas berat sekali. Kalau sejak 12-an baru kita mulai asupan makan siang, makan malam, ya makan malam. Tengah-tengahnya ada snack, itu bisa lebih menjaga untuk berat badan. Menjaga pola makan ya dok dengan intermittent fasting ini kan sudah banyak dilakukan gitu ya, kecuali disesuaikan dengan kegiatan. Kalau memang kegiatan banyak ya bisa makanya dilebihkan. Kita ke penelpon tapi singkat saja ya pertanyaannya untuk sahabat-sahabat Mercury. Selamat siang Mercury. Selamat siang. Selamat siang dengan dari Pak Fajar. Pak Fajar, baik Pak Fajar, singkat boleh, silakan Pak. Selamat siang dokter. Selamat siang Pak Fajar. Saya dulu makannya 3 kali sehari dok. Setelah saya makan 3 kali sehari itu badan saya melar, gemuk ya. Kemudian saya ukur, semuanya mendekati di atas normal. Kemudian saya ubah pola makan saya ganti 2 kali. Makan paginya jam 9, makan malamnya jam 4 sore. Dan di tengah-tengah itu, makan siangnya itu ya, saya ganti dengan biskuit 1-2 potong itu untuk ganjel. Misalnya lapar ya, terus makan buah. Ternyata setelah itu semuanya bagus. Asam urat, kolesterol, gula darah, hipertensi, itu semuanya bagus sekali. Hipertensi saya dulu 140, 100. Pak Fajar usianya berapa Pak? Usia saya sekarang 60. Mendekati 60 ya. Belum 60, mendekati 60. Hipertensi saya dulu 140, 100. Setelah saya makan 2 kali itu jadi 110, 70. Kemudian gula darah 74, puasa 117. Pokok di bawah 100 kalau puasa. 2 jam sesudah makan itu di atas, di bawah 200, 100 lebih gitu. Jadi bagus. Asam urat 6,5, kemudian kolesterol 169. Jadi bagus semua. Saya nyapu ngepel tiap hari dok, di seisi rumah, serumah ya. Jadi saya tidak pakai pembantu. Saya nyapu ngepel tiap hari. Jadi setiap hari saya sapu, saya ngepel. Jadi setiap hari berkeringat itu. Jadi pola hidup sehat yang saya pakai ini sangat berguna. Kemudian minum kopi juga 1 hari 1 kali saya. Dan saya minum seteguk gitu. Jadi kalau minum buat kopinya pagi itu sampai siang masih tinggal sedikit gitu. Baru habis. Jadi bagus sekali kalau misalnya mengikuti cara saya ini mungkin bisa dan kemudian yang terakhir ini saya sekarang ini menyukai itu dok, kacang merah. Kalau mengkonsumsi kacang merah terus menerus itu
apakah nggak bahaya tang? Nggak bahaya tak gitu ya Pak ya? Nggak bahaya tang. Soalnya suka sekali. Baik. Tiap makan bakso, saya kasih kacang merah 2 sendok gitu. Nah, saya minta pertimbangannya tentang kacang merah ini. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Fajar. Nah, seperti apa Dok? Berusia mendekati 60, karena intermittent fasting itu dia makan baru jam 9, makan malamnya jam 4 gitu ya Dok ya. Itu salah satu intermediate fasting sahabat yang bisa diterapkan juga. Seperti apa Dok dari permasalahan dari Pak Fajar ini? Jadi saya sangat terima kasih ya Pak Fajar ya sharing di sini biar semuanya bisa melihat contoh real ya. Tadi baru kita bahas tentang intermittent fasting, rupanya ada contoh real ya, aktivitas juga terus setiap hari. Jadi memang betapa besarnya dampak lifestyle itu. Yang perubahan lifestyle itu akhirnya bisa membuat parameter gula, tensi dan lain-lain kembali baik. Kemudian untuk pertanyaan Bapak mengenai kacang merah. Jadi kacang merah, sebetulnya kacang-kacangan itu adalah sumber pengganti yang baik untuk karbohidrat. Ingat, dia pengganti karbohidrat. Konsekuensinya adalah kalau makan kacangnya sudah banyak, harus dikurangi nasinya sama sumber karbohidrat yang lain. Ya, karena dia itu sifatnya pengganti karbohidratnya. Kalau sebagai karbohidrat dia bagus sekali. Ya. Kemudian dia juga ada sifat antioksidan, dia juga ada lemak yang tidak jenuh di dalamnya. Tetapi tetap perlu ada maksimalnya. Nggak ada sesuatu yang bisa kita makan unlimited. Kacang-kacangan usahakan maksimal 1 genggam sehari. Atau genggaman tangan sehari ya. Dan kalaupun suka ya ada batasnya gitu ya Pak Fajar, karena sudah bagus melakukan intermediate fasting, jangan sampai kacang merah yang terlalu banyak gitu ya. Terima kasih sahabat-sahabat Merkuri. Kita terakhir Dok, sebagai penutup berkaitan dengan tema kita hari ini, pesan sehatnya untuk sahabat-sahabat Merkuri seperti apa Dok? Iya. Jadi pesan saya untuk semua, mungkin rata-rata usia dewasa lanjut, tapi usia dewasa muda pun biasakan screening, medical check up mulai dari muda, paling tidak setahun sekali. Kalau tidak ada sakit apa-apa, kalau ada sakit apa-apa lebih sering lagi. Tujuannya ketika awal kita temukan mungkin pre-diabetes kita bisa tangani, hipertensi ada pre-hipertensi kita bisa tangani, dan problem lainnya itu bisa mencegah komplikasi yang lanjut, karena kita tuh bukan takut angkanya, kita tuh takut komplikasi yang di ujungnya ya, seperti jantung, ginjal, stroke dan lain-lain. Ya, itu yang harus dipahami ya, bukan menakuti tapi memberikan awareness sahabat berkaitan dengan bahaya dari diabetes ini, dan juga obesitas yang menjadi salah satu faktor dari diabetes sahabat. Dan untuk Anda yang tertinggal dari perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini, Anda bisa menyaksikan kembali di YouTube channelnya Merkuri di Radio Merkuri 96, jadi subscribe terlebih dahulu. Terima kasih untuk Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan edukasi dan informasi seputar kesehatan, karena setiap minggunya kita memiliki tema yang berbeda untuk kita bahas sahabat. Jadi stay tune di 96 FM Merkuri di perjalanan Rumah Sehat Surabaya setiap hari Rabu dari pukul 11 hingga 12 siang. Terima kasih juga Dr. Cesar Laga-Ligo Giovanni, spesialis penyakit dalam. Terima kasih. Sudah memberikan kita banyak hal ya berkaitan dengan awareness diabetes dan juga obesitas. Dan waktunya kita harus pamit dari perjalanan Rumah Sehat Surabaya. Stay safe, stay healthy, be happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.